No. Langsung dijawab langsung. Korea tidak masuk ke toko buku Gramedia. Gak dengerin musik instrumen. Bayangan kita itu setiap politikus itu kan gimmick ya. Ya. Kalau nggak gimmick pencitraan aja. Betul. Pak Pacul mana ada gitu-gitunya. Ya kan? Ya itu. Kayak Jawanya tuh otentik kayak apa ya? Akronim Jawa Pacul, papat sing iso ucul itu kan akronim pade-pade simbah-simbah gitu loh. Jawa mana? Aceh ya? Iya, Aceh. Barat, Maluku ada, timur ada. Maluku banyak, NTT ada banyak. yang ongkirnya sampai 80.000. Iya. Ongkirnya lebih mahal daripada bukunya. Bukunya Korea, ongkirnya enggak. Ya masa ini kan daya tariknya komandan ya, bukan saya dalam konteks ini gitu ya. Kayak onde-onde gak ada wijen itu. Kayak kurang. Onde-onde gak ada wijen. Kurang apa ya? Seandainya ada politisi yang mau bisa hubungin saya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Hari ini teman-teman kita ya relax aja lah ya. Ngobrol dengan teman-teman saya sendiri karena ini mau long weekend ya. Jogja pasti akan agak sedikit tidak menyenangkan. Jadi kami udah biasa ya kalau tinggal di Jogja long weekend kayak gini memilih tidak keluar ya. Bener nggak Dep? Betul, lebih milih di Ngagle aja sih Mas, menyepi. Di kamar. Nah, sekarang di Ngagle juga udah mulai banyak resto-resto yang diburu ini orang luar kota kan? Iya. Iya, tapi nggak apa-apa. Kami menyadari kok kalau Jogja itu membutuhkan pariwisata ya. Asal jangan ugal-ugalan lah ya. Trotoar disamperin, terutama plat net. Susah. Sensornya manual. Di sana biasa macet soalnya, ya kan? Saya dari sana lagi. Kamu Tangerang. Kan platnya sama. Plat itu berarti. Jadi tahu kan? Kalau disebut kan jadi paling nggak bisa lihat trotoar ini mereka itu ya. Trotoar nganggur nggak bisa. Trotoar nganggur nggak bisa. Duh. Mental saya lagi. Ya tapi sekali lagi Jogja memang membutuhkan kedatangan para wisatawan. Ya, cuman ya jangan ugal-ugalan gitu aja. Teman ngobrol saya hari ini adalah Direktur Penerbit Buku Mojo, Mas Aditya Purnomo, atau disebut juga Adit Rajat. Masih ya? Masih. Masih ngurusin negara. Dan dia adalah Direktur Penerbit Buku Mojo, tadi sudah saya sebut ya. Yang kedua adalah salah satu kru marketing dari Penerbit Buku Mojo. Ini teman-teman jangan salah-salah ya. Penerbit Buku Mojo tidak ada hubungannya dengan mojo.co. Ya. Secara kelembagaan nggak ada. Kadang-kadang masih ada iya nyangkut ke email. Iya, ngirim naskah. Ngirim naskah buku, protes. Salah ngetek Instastory banyak banget. Aku ngecek. Iya. Udah ngecek satu. Mas, bukunya belum dikirim, Mas. Yang komplain Mas Don. Sebetulnya kami mau membicarakan buku salah satu buku terbaru mereka yang kebetulan adalah karya saya, yaitu Mentalitas Korea Jalan Kesatria Komandan Bambang Pacul, yang disambut cukup bagus oleh pembaca ya. Iya. Tapi kita mau ngomongin dunia perbukuan dulu. Kalau Adit, apa isu terpenting dunia buku sekarang ini, Dit? Kalau salah satu yang lagi digarap sama teman-teman IKP Jogja, Mas ya, itu isu pembajakan buku, Mas. Oh itu ya, Jogja lawan pembajakan buku. Bisa apa kalian? Target kami ya, inginan kami sih pengen menghilangkan pembajakan, Mas ya, tapi
namanya tindak kriminal sepertinya sulit dihapuskan, tapi setidaknya yang kami lakukan adalah membuat itu menjadi terminimalisir, Mas. Setidaknya berkurang. Ya. Ya, jadi teman-teman ya, kalau saya itu dulu buku saya dibaca itu makin senang gitu. Karena kan makin banyak orang membaca ya. Cuma itu kan dari sisi penulis individu. Ya. Tapi sebagai orang yang juga mendirikan penerbit buku Mojo, kita kan diamanahi naskah orang gitu ya. Terus itu kan perusahaan. Betul. Ada karyawannya bekerja dengan susah payah. Buku yang mestinya dijual dengan harga 80.000, 100.000 tiba-tiba di pasar harganya 20.000 ya. Nah, itu memang PR besar di dalam dunia literasi kita, dan saya Aditya, orang yang sudah berkecimpung dalam dunia buku baik sebagai penulis maupun orang yang pernah beberapa kali punya penerbitan gitu ya, itu hampir nggak masuk akal ya, karena problem pembajakan buku itu kan mungkin sudah lebih dari 20 tahun. Tidak ada tidak ada usaha kesadaran dari pemerintah terutama ya, Langkah tegas. ya untuk memberantas itu, padahal itu sangat merugikan. Yaitu tadi penulis menulis buku itu ya, kalau saya tergolong cepat nulis buku ya, tapi kan banyak penulis yang menghabiskan waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin lebih. Begitu menghasilkan buku, diproses oleh penerbitan juga lama, melibatkan banyak pihak gitu ya. Bayangin dalam satu buku ini kan teman-teman ya, ada penulisnya, ada penyuntingnya, ada penata letaknya, ada desainer covernya, ada proofreadernya, banyak banget, ada ilustratornya, 6 tentu. Belum distribusinya. Di distribusi itu ada marketingnya itu ada medsos, ada macam-macam ya. Itu melibatkan banyak orang, dan itu semua dihitung di dalam HPP ya, harga pokok produksi buku. Ya kalau orang nggak nulis nggak tiba-tiba dapat buku, masukin mesin cetak gede ya, atau kadang-kadang mesin fotokopi gitu. Ya terus dijual dengan harga 20.000, berapa banyak hak-hak teman-teman ini yang terampok lah gitu, atau tercuri ya. Nah, saya kira itu memang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Tapi kan dapat momen sih Mas menurutku ketika tahun lalu kalau nggak salah yang TikTok sempat ditutup, itu kan pemerintah, regulator kemudian mendapat tekanan dari pedagang-pedagang, salah satunya waktu itu Tanah Abang ya, yang masif ya, kemudian mendapatkan atensi, mendapatkan perhatian dengan kampanye mereka yang masif ya, kampanye teman-teman pedagang di Tanah Abang, kampanye masif, kemudian didengar sama pemerintah, akhirnya dibuatkan regulasi tertentu, misalnya 2 regulasi yang waktu itu keluar kan adalah pertama larangan menjual barang langsung dari luar negeri, karena dulu kan beberapa marketplace Mas ya, itu bisa kita jualan barang nanti dikirim langsung dari luar negeri di bawah harga 1 juta. Nah sekarang itu nggak bisa tuh, kalau di bawah harga 2 juta kalau tidak salah di bawah 2 juta tuh nggak bisa. Itu satu regulasinya. Kemudian yang kedua itu gimana kemudian TikTok yang secara platform itu adalah media sosial, dia harus terintegrasikan dulu dengan marketplace, baru kemudian sekarang bisa jualan lagi kan. Dorongannya kan sebenarnya di situ. Akhirnya ketika itu bisa, kukira teman-teman perbukuan juga bisa sebenarnya. Nah, awal Januari kemarin tuh teman-teman IKP Jogja kebetulan membuat satu diskusi publik, itu ngundang pihak kepolisian sama Wakil Menteri Komunikasi Informatika Bang Nezar. Nah akhirnya dari obrolan situ kita mau ngejar Kominfo untuk melakukan audiensi pertemuan 3 pihak antara pemerintah, regulator, Kominfo, yang mungkin seharusnya bisa mengundang Kementerian Perdagangan juga, atau Dikbud sebenarnya sebagai stakeholder ya di industri perbukuan ya. Kemudian
stakeholder di perbukuan sendiri, dari penerbitan, kalau bisa juga ada penulis nanti dan pihak marketplace. Karena sebenarnya secara prinsip mungkin pembajakan buku akan tetap ada, tapi bagaimana kita membatasi gerak ruang peredarannya. Iya, ruang peredarannya, dan kalau terbukti ditangkap ya Ditindak dihukum. tegas. Karena saya mendapati beberapa kasus mereka itu juga ketika tertangkap Ya itu bisa diapa-apain. ternyata bisnis besar. Bukan dijadiin alat peras aja. Iya. Jadi ada temenku itu yang tahu kasus itu ya. Mungkin 3 atau 4 tahun lalu lah. Sebelum pandemi itu. Ada yang didatangin lah oleh petugas keamanan, begitu diketahui bahwa ini membajak buku gitu ya. Ya dia harus membayar ke pihak keamanannya, tapi tidak Nggak ditindak. ditindak secara hukum. Nggak gitu. cuma itu, misalnya penerbit, ada beberapa penerbit udah memberikan laporan pada pihak polisian, tapi nggak bisa diproses karena wilayahnya itu ada di wilayah, karena yang dilaporkan adalah link-link marketplace, Mas ya. Kita tidak bisa mendapatkan data penjualnya dan lain sebagainya, akhirnya itu nggak bisa ditindak. Kalau kita yang melaporkan itu memang ribet banget. Karena kita yang seolah-olah disuruh ngurus itu semua. Itu yang bikin bingung. Di Jogja sebetulnya sudah Banyak. mungkin ada upayanya itu mungkin kalau 3-4 kali lah ya. Jadi bayangin teman-teman ya, orang-orang buku yang dianggap cerdas-cerdas gitu ya, sebagian besar para intelektual, sebagian lagi para aktivis gitu ya, menghadapi pembajakan buku nggak sanggup gitu. Tapi memang ya itu tantangan besar Ekosistem. lah itu. Ekosistem buku. Kalau di marketplace itu tak lihat ya, pernah kan dulu, ayo mari kita laporin akun tertentu. Ya mereka ketawa aja kan. Iya. Karena begitu dilaporin, di take down, Besoknya upload lagi. 5 menit tuh bisa bikin lagi. Baru lagi. Yang paling parah tuh malah ada yang jualan bajakan PDF, Mas. Jadi nggak perlu fisik. Tinggal Jadi tinggal dikirim PDF. email. Dikirim Jadi email. PDF gitu. Iya, itu lebih. Itu udah nggak 20.000 harganya, Mas. 2.000. 600 perak, 900 Ya, perak. aku pernah lihat tuh 5.000 lah, 5.000, gitu. 2.000 Jauh banget. gitu. Ya. Tapi overall gimana kondisi penerbitan di Jogja, Adit? Adit ini kebetulan selain direktur penerbit Buku Mojo juga salah satu pengurus Ikatan Penerbit Indonesia ya. Penerbit Indonesia wilayah Jogja. Wilayah Jogja gitu, bukan nasional. Gimana, Dit? Kondisi umum perbukuan di Jogja? Kukira di 1 tahun belakangan, Mas ya, sebenarnya ada satu harapan baru yang bisa muncul gitu dari kehadiran pameran-pameran yang berlangsung dan hasilnya bagus. Misalnya itu kemarin bulan lalu itu ada pasar literasi di Mall Lipo Jogja. Nah itu penjualannya bagus, penjualan kami bagus. Secara overall penjualan dari sana pun bagus. Kalau nggak salah ya, dengar obrolan teman-teman penerbit ya, itu mungkin omsetnya bisa nyampe 20-50 per hari. Juta ya? 20-50 juta. Itu hitungannya bagus untuk sebuah pameran. Apalagi pamerannya dilakukan di sebuah mall yang kecil ya. nggak ramai juga orang. Iya. Tapi itu berhasil mendatangkan karena peak-peaknya pameran itu di hari kedua Lebaran, hari ketiga Lebaran tuh penuh. Kukira itu jadi satu secerca harapan baru lah buat penerbit-penerbit yang ketika pandemi dihajar, penjualan offline hancur, kita harus pindah ke online. Ketika online kita mulai naik, semua orang ikut di online, akhirnya pasarnya tetap terbagi, jadi stagnan atau turun lagi. Nah sekarang dengan pameran-pameran ini, kukira jadi harapan baru untuk menyongsong industri buku masih panjang nih. Iya. Dan Jogja itu tradisinya adalah kota yang paling banyak penerbitnya dibanding kota lain. Tapi tidak ngomong
kuotanya ya. Kuota maksudnya kue atau bukunya. pasarnya lah. Pasarnya, Iya. marketnya. Kalau marketnya tetap dikuasai 3 penerbit besar Jakarta ya. Ya. Grup Gramedia, grup Mizan, sama Agro. Mizan itu Jakarta atau Bandung ya? Bandung. Mizan Bandung, kemudian grup Agro. Tapi kalau jumlah penerbit kecil-kecil UMKM ya, seperti penerbit buku Mojo ini karyawan berapa, Dit? 13 Mas. 13. Penerbit kabupaten kok. Ada juga yang karyawannya 4, 5, tapi itu yang menggerakkan perekonomian gitu. Ya ada sih yang karyawannya 40, 50 gitu. Tapi di Jogja itu dulu sempat dicatat itu ada sekitar 150 penerbit ya. Nggak tahu sekarang di berapa ya yang eksis masih. IKP aja anggotanya sekitar 200 Mas. Ya segitu, betul. Cuma maksudnya gini, 200 itu mungkin ada sebagian Aktifnya yang 150. tidak aktif. Nah, betul kan segitu. Ya, oke. Nah, apa tantangan dalam menjual buku? Ini tadi kan tantangan perbukuan. Tantangan menjual bukunya apa, Dit? Segmen Mas sekarang kok kira salah satunya. Karena dulu mungkin buku Mojok penjualan lewat online-nya bagus karena media sosialnya juga powerful ya dulu ya. Tapi ketika kemudian usia orang-orang yang follow buku Mojok ini berubah, pasar kita juga harus berubah tuh dari yang dulunya. Mungkin banyak terbitin fiksi dan lain-lain. Sekarang orang-orang lebih banyak membeli buku-buku apa bahasanya selain terapan itu, baik buku-buku non fiksi yang self improvement, psikologi, model-model filsafat yang agak ringan Mas ya. Maksudnya agak ringan nih. Kayak misal Pak Farudin Faiz. Iya, Pak Farudin Bagaimana Faiz. dia orang itu kan pintar sekali Mas, tapi ketika ngomong sama audiens menulis buku itu ringan. bisa diterima orang, akhirnya itu betul. dibaca. Atau biasanya kalau sekarang yang aku lihat beberapa buku tebal karya filsuf hebat gitu hanya diambil beberapa chapter aja ya kan, yang paling mudah lah ya. Tapi saya kira itu menarik juga. Nah, Deb, kalau kamu dulu kenapa tertarik bekerja di dunia penerbitan, Deb? Atau terpaksa? Enggak terpaksa sih Mas, sudah sejak kuliah aku dulu bikin bazar-bazar kecil gitu untuk himpunan. Jadi dulu pernah hubungin buku Mojok juga buat ngambil apa dulu? Ditolak, Deb. Enggak, ngambil dulu, tapi bukan di kantor sini, di kantor yang lama. Dulu tuh pinjem apa? Kongsi gitu buat 3 hari 5 hari buat ngidupin himpunan. Oke. Jadi sejak itu terus ya terpaksa juga sih awalnya. Terpaksa baca, maksudnya terpaksa baca. Oh, bukan karena dulu suka membaca. Enggak, mulai kuliah sih Mas. Jadi kuliahnya sejarah, jadi terus aktif membaca dan lain sebagainya. Aktifnya aktivis atau gimana? Aktivis juga dulu. Ini dua-duanya aktivis ya. Dulu Mas. Ini sempat dikejar polisi dia. Jadi Astagfirullahaladzim. buruan. Bener jadi hiburan, Deb. Di bip aja nggak sih? Takut gitu. Ini juga ini aktivis urban pur di Jakarta ini. Sering menentang penggusuran gitu. Ya, itu. Awalnya dari situ terus ya masuk ke industri buku juga karena itu tadi Mas, dikejar isi lob terus diselamatkan satu penerbit. Hidup di situ terus kok enak juga ya jualan buku, melihat orang beli buku yang kita bikin konten dulu waktu itu. Pertama tuh bikin konten, langsung konten media sosial, terus interaksi dengan pembaca, kok seru bikin acara. Dia terus sampai sekarang sih. Dan itu kekhasan orang Jogja, jangan lupa juga itu. Sebagian dari para penggiat penerbitan Jogja itu adalah para mantan aktivis atau masih sebagai aktivis gitu. Banyak kan yang kayak gitu ya. Termasuk para reseller buku gitu ya. Nah, kamu waktu pertama harus memasarkan buku ini apa yang kamu pikir, Deb? Apa ya? Aku langsung yakin buku itu laku sih. Wis. Enggak, jadi itu karena ada buku yang sebelumnya juga di Tunjang Momen juga tuh Mas, bukunya Gusmo itu kan. Kronik penculikan ya. Iya, jadi kan
ya kita punya rumus yang nggak pasti lah. Jadi momen dan lain sebagainya. Kalau semuanya tepat nih buku ini bakal laku keras. Jadi kita udah siap-siap aja sih. Biasanya kan ya nggak sebanter penjualan mental itu tuh buku kita sebenarnya. Jadi ya udah kita siap-siap kalau buku ini laku aja. Ternyata laku juga gitu. Dalam berapa berarti satu cetakan tuh Kita cetakan di pertama 2 minggu atau 3 minggu ya? cetakan pertama itu nggak nyampe Habis sebelum Lebaran. 2 minggu. Iya. 2 minggu. 2 minggu habis. Akhirnya sebelum Lebaran persis tuh kita ubah ke pre-order. Jadi teman-teman langsung promo ya. Teman-teman mungkin yang kemarin terus di websitenya Buku Mojo kok masih ditulis pre-order, sebenarnya udah ready stock. Jadi langsung dikirim kok bukunya. Ya, jadi buku ini diterbitkan itu di bulan puasa. Iya. Sebenarnya secara penerbitan buku itu momentumnya agak tidak bagus. Iya. Karena terpotong oleh libur Lebaran. Iya. Kalau dalam ekonomi buku itu libur Lebaran itu orang nggak aktif membeli buku itu kan antara 10 sampai 14 hari kan. Iya. Jadi kira-kira buku ini ya baru sekitar 30 sekian hari lah ya yang bener-bener aktif dijual gitu ya. 1 bulan. Dan sudah cetakan yang kedua, ini mau cetakan ketiga. Cetakan yang ketiga. Cetakan ketiga kapan ini kira-kira? Seminggu lagi paling Mas. Kita pede. Maksudnya dengan flow yang Iya. sekarang ya, yang sekarang kita lihat dari teman-teman reseller juga, kukira bisa seminggu lagi. Menurutmu apa yang membuat buku ini menarik, Debbie? Ada beberapa faktor sih Mas. Kalau aku awal tahu itu akan diterbitkan juga udah bakal laku keras ya. Ya salah satunya tadi momen itu. Yang kedua adalah tokoh Pak Bambang Pacul sendiri. Jadi kita ngelihat beberapa orang yang dapat spotlight dari pemilu kan salah satunya Bambang Pacul gitu loh. Yeah. Dia berdiri sendiri, bukan berdiri atas siapa yang dia dukung tuh. Di beberapa podcastnya kan kayak gitu. Betul. Mungkin Masih banyak tuh komen-komen. Iya. Siapa yang setuju tidak suka, mohon maaf ya. Memang banyak Iya. komentar ini kan harus saya. Iya. Siapa yang tidak suka PDIP tapi suka Bambang Nah, Pacul iya, gitu iya, kan itu. banyak banget tuh. Mau di IG, di YouTube, di mana-mana gitu ya. Jadi personalnya sendiri itu mampu diterima sampai anak muda terus Korea yang masih mahasiswa kayak gitu loh. Jadi Mas Putut kan juga nulis di salah satunya ada Tom Lembong, tapi Tom Lembong kan masih ada bayang-bayang paslon gitu kan. Ketika Dan dia umur ininya nggak panjang Iya. ya. Tom Lembong itu ya. jadi itu Pak Bambang Pacul dari beberapa podcastnya juga di YouTube kan, wah ini cukup. Ya itu kayak ngobrol sama Pak D gitu loh. Apalagi kalau sama Mas Putut ya. Wah, jadi kayak dengerin Pak D sama Pak D ngobrol terus kita anak muda yang nggak diajak ngobrol pingin ngobrol gitu loh. Mau tanya pacarku gimana Pak D, cocok nggak? Itu juga kan ada tuh di salah satu bukunya cara memilih perempuan kayak gitu-gitu kan. Iya. Jujur dia. Iya, dan apa adanya mungkin ya itu sih yang menjadi daya tarik selain juga Mas Putut yang nulis ya. Kalau Adit apa yang membuat buku ini menurutmu menarik ya? Sehingga laku cukup keras ya? Karena memang banyak Korea di luar sana. Gitu Maksudnya ya? Bener sih. maksudnya gini. Mungkin kayak saya personal ya, saya dari barat, misalnya dari barat nih, baratnya sini lah ya. Saya tinggal di Tangerang, besar di Tangerang. Gak kenal istilah Korea. Saya baru kenal istilah Korea itu karena salah satunya dengerin podcast dan buku ini. Nggak paham gitu apa Korea. Tapi ketika memahami Korea ya KMK seperti saya, kaum miskin kota juga, yang kemudian berusaha aktif untuk memperbaiki hidup. Dan itu kan kukira hampir seluruh mayoritas masyarakat kita begitu. Korea juga. Akhirnya orang wah relate nih, maksudnya relate dengan tema Korea yang dibawa komandan. Mereka relate, wah nih gue juga kayak gini, harusnya gue bisa berkembang, bisa mencari galau untuk kemudian melanting. Itu salah satunya yang gue kira juga bisa membuat buku ini diterima ya, atau membuat komandan diterima karena isunya relate dengan kondisi masyarakat kita. Iya. Aktivis sekali jawaban saya. Ini sebetulnya obrolan ini gimana ya, saya yang nulis, saya yang tanya gitu. Nah, Mas Putut kenapa kemudian mau menuliskan buku ini, Mas? Karena ini kan jadi biar teman-teman tahu,
ini buku yang tidak masuk kalender kami. Iya. Jadi kalender kami itu sudah tersusun Kalender cetak, untuk 3 bulan. Kalender cetak kan standarnya gitu penerbit ya. Kami sudah susun, tiba-tiba Mas Putut mau memasukkan buku ini. Naskahnya dulu waktu itu. Masukkan naskahnya cocok nggak? Ya kan, selain memang cocok ya kan, karena Mas Putut yang minta kan nggak mungkin kami menolak ya. Tapi memang momennya Ya, pas. saya kan pendiri buku Mojo. Walaupun ya enggak, ya kan banyak mendirikan ya. Ya. Tapi momennya memang pas. Kemudian akhirnya ya kita terbitkan juga karena buku ini secara naskah ya. Secara naskah oke, bisa diterima oleh banyak orang. Pikir cara Mas Putut menulis dan mengonsep buku ini juga pas. Nah, pertanyaannya tadi Mas, kenapa kemudian Mas Putut tiba-tiba mau ngirim naskah ini untuk diterbitkan dan segera diterbitkan waktu itu posisinya? Nah, jadi gini, aku itu kan menulis novel sebetulnya. Jadi menulis novel ya yang juga sudah terbit kan, tapi oleh penerbit lain. Karena kalian sih lambat jawab. Oh gitu. Kamu nggak tahu ya cerita. Nggak. Karena nggak lewat saya. Jadi saya nulis novel 21 hari gitu. Kalau nulis itu, kalau saya kan sudah tidak ada persoalan dengan menulis ya. Yang jadi persoalan itu apa yang mau saya tulis kan. Artinya dari sisi keterampilan itu nggak ada masalah. Jadi waktu saya mau menulis novel itu ya setiap hari hanya meluangkan waktu 2 jam gitu ya untuk menulis gitu. Ya selama 21 hari jadilah novel terbaruku itu. Nah setelah itu tuh pemilu gitu. Pemilu mungkin seminggu setelah pemilu kalau nggak salah ya. Saya kan wawancara Pak Komandan Bambang Pacul ini kan 3 kali podcast ya gitu. Dan sebelum dan sesudah itu kadang-kadang ngobrol gitu kan. Sering juga mendengarkan terutama dari Total Politik gitu ya. Dan menurutku orang ini memang dahsyat gitu. Aku harus mengakui gitu. Tapi saat itu aku berpikir kekalahannya itu kekalahan PDIP dan Pak Ganjar Mahfud itu saya kan kalian tahu ya saya nggak ikut-ikutan pemilu ya. Tapi kan pengamat politik yang gitu. Dulu. Kalau kemarin itu lebih ke sudahlah. Saya ngurusin podcast aja udah pusing kan sebelum pemilu kan. Saya pengen bener-bener rehat betul itu pas pemilu itu. Ya memang rehat gitu. Tapi kok rasanya apa ya? Bukan kasihan sih enggak. Kan komandan ini dalam posisi kalah. Gitu ya, dalam posisi kalah gitu ya. Ya nggak tahu terus kemudian ya udah ini kan ditulis nih nggak nyampe seminggu ini. Nggak nyampe seminggu, cuma saya nggak memberitahukan Pak Komandan Pacul. Jadi saya lewat stafnya, lewat Mas Andika, waktu itu sudah di print, saya bikin video, saya bilang ke Pak Komandan, saya menulis tentang Anda nih, sudah jadi 9 bab waktu itu. Boleh nggak diterbitkan gitu? Kalau boleh ya akan saya carikan penerbitnya, walaupun aku udah tahu nih satu-satunya yang paling nggak mungkin dong ditolak buku Mojo kalau saya yang minta kan, ya kan, ya kalau boleh diterbitkan ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan, niatnya juga mendokumentasikan pemikiran beliau karena yang namanya saya sangat masih percaya dengan kekuatan buku ya. Ya kalau kita mendengarkan atau nonton YouTube itu memang asik lah. Tapi untuk mencerna dengan lebih terstruktur di dalam pikiran kita itu tetap butuh tulisan gitu. Itu memang kekuatannya tulisan tuh di situ. Nah di luar dugaan dalam waktu singkat ya nggak nyampe mungkin 2 hari lah. Dijawab lewat, saya kan nggak punya nomornya komandan. Jadi saya lewat Mas Andika, stafnya itu boleh gitu. Tapi kurangi babnya menjadi 7.
Ya, jadi dari 9 dikurangin 7. Tapi sebenarnya nggak dikurangin. Jadi hanya dimasuk-masukin aja. padatkan. Ya, terus di apalah. Sedikit di retouch gitu ya supaya nyambung. Itu hal yang biasa gitu. Nah, setelah jadi 7 bab itu aku langsung menghubungin Adit. Waktu itu nggak menghubungi via telepon, saya panggil dia. Komut bos. Walaupun komut UMKM ya. yang UMKM di mana sebuah penerbitan yang setiap bulan bisa menggaji karyawannya saja saya sudah bersyukur gitu kan. Jadi ya saya waktu itu panggil Adit dan salah satu teman ya, Sadam namanya, saya bilang kalian harus terbitin naskah ini. Laku saya bilang. Saya yakin aja laku gitu. Ya apa alasannya laku ya? Ya laku pokoknya. Feeling aja ya. Kan kadang-kadang gitu. Terus mereka bersedia, cuman saya ada permintaan-permintaan khusus kan. Misalnya kayak harus berwarna. Ini teman-teman ya. Ini sebetulnya bukan hanya sekedar untuk apa ya? Mempercantik. Pembacaannya supaya enak ya, di layout dengan bagus gitu ya. Saya minta memang agak spesial gitu ya. Treatmentnya ya. Ya karena saya yang menulis gitu. Terus kemudian juga ada tujuan yang lain. Supaya tidak gampang dibajak. Kamu bayangin ini permintaan keras, tiba-tiba stok cetakan pertama habis, iya kan? Pasti orang kalau ini nggak didesain dan nggak pakai berwarna udah ada di Shopee. Banyak banget itu pasti udah dijual 20 ribuan ini, iya kan? Waduh, ya tapi ya untunglah mereka mau, walaupun saya tahu biayanya itu tinggi untuk bikin kayak gini, tapi saya yakin laku. Ya itu sih latar belakangnya bikin buku ini. Jadi bagiku juga nggak terlalu berat melakukan penulisannya ini ya, karena kayak ajaran-ajaran yang ada di Pak Bambang Pacul itu kan sebetulnya juga sebagian besar saya mengerti ya, karena saya orang Jawa gitu ya. Tapi memang ada banyak hal otentik lain yang saya juga nggak ngerti, kayak Pacul itu saya, filosofi Pacul itu saya jujur baru tahu. Terus wanita yang mesti dipilih itu saya juga baru tahu. Tapi kalau soal mocopat filosofinya ya itu saya pelajari juga di waktu kuliah gitu sih. Ada pertanyaan lain? Maksudnya, setelah buku ini terbit mas, terus ada yang hubungi gitu nggak, minta Mas Putut bikinin, saya juga dong, bikinin lagi dong, atau dari politikus lain. Nah, Mas Putut kan sebelumnya kan pas sebelum pemilu kan sering tuh juga ngobrol-ngobrol sama politisi lain gitu. Ada ya nggak ngubungin Mas Putut gitu? Belum ada sih. Nah, seandainya ada politisi yang mau bisa hubungin saya. Tapi yang buku ini ya beda urusan kalau itu. Ya kalau itu mesti bayar mahal. Ada tarifnya. Nanti diedit ya kontak nomor saya. Ya kalau ini kan bener-bener saya memang ya saya jujur aja ya, saya kagum sama Pak Bambang Pacul gitu. Kagum dan bukan hanya sekedar kagum ya. Apa ya, bahkan sayang. Gitu. Ada muncul rasa dekat secara ya emosi gitu ya, walaupun baru 4 kali lah ketemu gitu. Tapi dari fase mojok podcastnya ini selama masa politik mas, ya kan jenengan wawancara banyak banget tuh politisi. Yang paling sering memang komandan ya? Iya. 3 kali itu ya? Iya 3 kali. 3 kali paling sering komandan gitu. Ya, tapi bukan berarti yang lain nggak seru ya. Tapi memang komandan beda. Komandan itu ya mungkin juga orang Jawa, politikus senior, dan itu tadi ya punya
hal-hal yang otentik ya. Iya. Gini loh, bayangan kita itu setiap politikus itu kan gimmick ya. Ya. Kalau nggak gimmick pencitraan aja. Betul. Pak Pacul mana ada gitu-gitunya. Ya kan? Ya itu. Kayak Jawanya tuh otentik kayak apa ya? Akronim Jawa Pacul, apa sing iso ucul itu kan akronim pade-pade simbah-simbah gitu loh. Oh ya, bayangin baca buku ini di kopi kampung di dapur itu. Dan ini saya bikin memang dengan bahasa yang sederhana. Saya harap orang-orang yang lulus SMP itu baca aja bisa. Itu sebenarnya tantangannya, gitu. Jadi tantangannya itu menyederhanakan pemikiran-pemikiran yang ada di Pak Bambang Pacul gitu, yang mudah dipahami oleh orang-orang yang kira-kira lulusan SMP. Gitu sih. Yang diantara pas kemarin ya Milu 2024 nih, kenapa dia dapat spotlight kan ketika politisi lain itu ngomong gagasannya ini soal bagaimana mengubah Indonesia, bagaimana apa yang mereka janjikan dan lain sebagainya. Komandan bawa gagasan sendiri mas, gagasan soal Korea itu. Mungkin Korea nih nggak otentik beliau ya, tapi yang mempopulerkan bukan beliau lagi. Iya. Dan awalnya yang menarik itu Korea itu diserang oleh publik. Karena waktu itu aku masih ingat kok ucapannya itu DPR. saat di DPR kan. Yang viral itu. dibully kan. Dibully. Pak Pacul kan. Tapi kemudian beliau waktu diwawancara oleh Total Politik itu bisa membalikkan itu semua gitu. Jadi sekarang ini Pak Pacul luar biasa. Ya aku sudah pergi kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang ya orang salam ya buat komandan, gitu. Salam Korea gitu. Ya. Iya, aku nggak kenal juga bos. Gimana mau nggak maksudnya nggak punya akses kan? Gimana dan ya nggak ada urusannya akses atau enggak sebetulnya. Cuma memang publik ya itu luar biasa sih sambutannya. Bayangin dari Surabaya, Jember semua minta gitu loh. Semua minta kotanya didatangi untuk dibedah. Aceh bos, yang kemarin Aceh ngubungin. Aceh, Kudus. Kalian kan tahu penjualan ini di mana saja kan? Iya. Terjauh mana? Aceh ya? Iya Aceh. Barat, Maluku ada, timur ada. Maluku banyak, NTT Ada yang banyak. ongkirnya sampai 80.000. Iya. Ongkirnya lebih mahal daripada bukunya. Bukunya Korea, ongkirnya enggak. Gitu ya. Iya. Ongkirnya tetap mahal. Iya, bayangin orang luar biasa, orang-orang dari luar Jawa pengen memahami hal-hal yang seperti ini kan, menurutku kalau nggak bener-bener kuat daya tariknya kan nggak mungkin ya rasanya gitu. Ya. Buku spesial memang mas. Ini satu-satunya buku dalam pengalaman kami, buku berwarna. Meskipun nggak tebel-tebel banget, tapi dicetak dalam waktu kurang lebih 10 hari. Iya. Itu kalau buku lain penerbit lain nggak ada mas, paling cepat 20 hari mas. Cuman kita yang bisa minta setengah dari waktu Langsung seharusnya. kita dudukin percetakannya. Pokoknya harus jadi 10 hari ini. Kalau enggak keburu lebaran kehilangan momentum nih. Gitu. Lembur beberapa hari itu mereka lembur. Iya, ngerjain 3 hari terakhir. Lembur sebelum lebaran kan? Iya. Luar biasa memang. Emang atau ya Korea ini kompak nih. Ini juga buku yang apa bahasanya? Secara produksi mas, kan aku dan teman-teman produksi sama administratif sudah ngitung, ini harga harusnya 108. Tapi 108.000. kami menawarkan kan 108. Langsung aku tolak kan. Iya kan, karena Mas Putut, jangan kalau segitu terlalu mahal. Makanya kalau biasanya kan kita standar ya buku tuh, bisa harganya 100. Dia di penjualan tuh sebenarnya dikurangi 20% lah setidaknya. Ya, Jadi karena ada reseller butuh diskon gitu ya. 80.000. Standarnya kan begitu. Makanya ini banyak orang yang kemudian bertanya kepada buku Mojok atau reseller lain, teman-teman reseller lain ditanyain, kenapa ini nggak dikasih diskon? Ya karena memang harganya udah tipis. Iya. Jadi gini teman-teman, ini awalnya saya lupa mau dikasih harga berapa. 108. Ya mungkin 108 itu ya. Saya bilang saya nggak mau. Bayangin saya nggak menjalanin bisnisnya, saya langsung bilang saya nggak mau gitu.
Tapi saya kasih argumen, harga mahal itu kan identik dengan kita membayangkan serapannya kecil kan, Iya. ya kan? Artinya kalau serapannya besar harganya bisa ditekan gitu. Kenapa saya nggak mau? Karena saya tahu Korea ini duitnya nggak banyak gitu loh. Sudah saya hitung kalau mereka 77.000, Iya. misalnya ongkirnya itu katakanlah Makassar gitu ya, kan masih ada di 20-an. 20-an. Jadi nggak nyampe 100.000 gitu. Lah kalau kalian jual 108.000, wah berat ini bos gitu. Cuma Masalah saya janjikan ke Adit, ini pasti laku jadi tipisin lah marginnya, yang penting banyak gitu. Iya Mas, kami 77 oke. Masalahnya sudah dikasih 77. Korea ini masih minta diskon Mas. Masih nyari Itu diskon. memang kalian ya. Ampun kalian, saya udah bela macam. Loh sebetulnya ya kalau mau jujur, saya kan sebagai penulis lebih seneng 108 Karena dong. royalti. Karena royalti saya gede gitu loh. Ini kalau 77.000 royalti saya kan makin kecil. Jadi saya tuh membela teman-teman semua supaya ini aksesibel gitu. Dan bisa dibeli gitu ya. Salah satu cerita yang paling lucu yang paling gue ingat ya dari teman-teman yang beli buku Komandan ini adalah ada satu orang sudah beli, Mas, saya dikasih diskon lah. Saya saya yang biasa Belinya bersih-bersih. satu. Belinya satu. Minta diskon. Saya yang biasa bersih-bersih di joglonya Komandan. Ada embel-embel. Padahal diagaknya kan kita nggak tahu. Mungkin nggak ada. Nanti ada yang ngaku lagi, Mas saya nggak dikasih diskon. Saya itu tukang yang mendorong mobilnya Komandan kan. Makin aneh-aneh. Kita bilang waktu itu sama dia, justru karena jenengan yang paling dekat Mas, jeneng nggak boleh ngasih diskon sama bukunya Komandan, harus dibeli secara penuh. Iya. Utuh. Tapi gila ya, apa begitu buku ini terbit, reseller tuh kayak bangkit lagi ya, itu yang menyenangkan ya. Reseller buku yang sudah mulai agak turun karena mau lebaran. Penjualannya mulai turun, tiba-tiba di tengah-tengah puasa kita keluarin buku ini, wah, Iya. semua komentarnya lebaran bener kita gitu. Karena mereka mendapatkan rabat yang cukup lumayan lah dengan menjual buku ini gitu. Nah, di website kami pas masa lebaran, kan website Buku Mojok nih baru di rebrand Mas, baru di relaunch. Jadi pengunjungnya sebenarnya belum banyak-banyak amat ya, karena istilahnya ngebangun websitenya dari nol lagi karena kita mau ngubah beberapa hal. Tapi sepanjang lebaran tuh, libur lebaran, pembelian buku ini di website tuh mencapai 50. Itu hitungannya itu besar. website itu besar loh teman-teman. Itu hitungannya besar karena itu website ya, beda kalau di marketplace apa segala macam yang mungkin ada potongan atau apa. Ini di website dia nggak ada potongan diskon, nggak ada gratis ongkir, nggak ada promo-promo lainnya, tapi bisa tetap sebesar itu Mas. Apalagi di TikTok memang. TikTok ini luar biasa. Karena Komandan kan viralnya di TikTok. Iya. Ya dipotongin di TikTok. Udah banyak dipotongin di TikTok, viral di TikTok. Beberapa reseller tuh dapat penjualan yang sangat besar dari TikTok. Ini teman-teman, jangan cari buku ini di Gramedia, nggak ada. Ada sih pasti yang tanya. Nggak ada di Gramedia. Di komen nanti pasti Iya ada. banyak yang tanya. Di Gramedia ada nggak? Aku malas aja jawabnya. Gitu. Mau tak jawab, nggak ada gitu, kok ngabisin waktu. Gitu. Biar mereka cari sendiri. Tapi ini saya berbaik hati, tidak ada di Gramedia. Cari di reseller online. Toko buku online. Nah itu menghidupkan UMKM. Ya, jadi kita tidak berurusan dengan Gramedia. Kemarin ada aku baru ngobrol sama salah satu reseller tuh Mas, jualan buku Mentalitas ini di TikTok sampai dihubungin pihak TikTok. Dia kerja sama khusus. Oh ya? Iya. Nah, ini mungkin penerbit yang lebih gede mungkin kan biasa aja kan. Tapi kita tahu kabar ini, oh berarti kan mereka juga dapat exposure gitu loh. Toko bukunya resellernya dapat exposure, dia kerja sama dengan TikTok. Seneng sih saya dengar. Ada yang cuma dapat harga 40-50 ribu karena dapat voucher dari TikTok. Potongan-potongan itu. Jadi ya itu memanfaatkan promo di marketplace sama TikTok lah teman-teman. Kalian juga kabarnya dihubungin Tokopedia ya. Dikasih treatment khusus gara-gara buku ini gitu ya. Dihubungi RM-nya Tokped.
Keren sih. Mau nggak tak bikinin lagi nih? Seri kedua. Wah, ini bisa saya bikin seri 2, seri 3. Ini udah ada semua ini Nah, di ini handphone. jadi buku pegangan nih. Percetakan tolong ya, siap-siap 10 hari lagi. Jadi buku Enggak. pegangan Korea. Tapi gini. Enggak. Itu urusan nanti lah. Ini buku biar tersebar aja lah semua. Ini buku dasar lah ya. Iya. Maksudku gini loh. Ini aja belum kita luncurkan, Bos. Ini buku Belum di yang belum bedah. Iya. Ini belum kita launching loh buku ini. Ya saya bingung juga cara launchingnya gimana ya. Ya belum ada waktu lah untuk memikirkan konsep launchingnya. Kalau pihak penerbit sudah menawari sejak awal, Mas Putut mau. Oh, itu memang kewajiban penerbit ya. Kami selalu siap, tapi Sayanya Mas yang masih- satu ini kan waktunya Mas terbatas ya. yang Juga mau mikir konsepnya gitu. Apa ya? Masa meluncurkan buku ini nggak ada komandan kan? Ya. Agak Ya. gimana kurang ya. gitu ya. Walaupun ya kalau meluncurkan buku itu memang ya penulisnya ya. Iya. Cuman Biar afdol. ya masa ini kan daya tariknya komandan ya, bukan saya dalam konteks ini gitu ya. Kayak onde-onde gak ada wijen itu. Kayak kurang. Onde-onde gak ada wijen. Kurang apa ya? Ini kan aneh. Analoginya gitu kan. Oke. Bisa. Tapi yang menarik juga ya menurutku, kita kan kalau ke toko buku ya atau lihat di marketplace lah, banyak kan politisi yang bikin buku. Iya. Mana ada yang laku, Bos? Nah itu. Ya kan? Karena yang nulis Dikasih bukan aja Mas Putut. kita belum tentu mau kan? Karena yang nulis bukan Mas Putut. Ayo jangan gitu. Sama yang kita bukan buku mojo. Nah itu. Rumusnya itu. Ini rumusnya buku mojo. Ya apa ya? Ketemunya antara karisma komandan Pacul ya dengan penulisnya dan dengan penerbitnya. Iya. Biar kamu seneng juga ini lah, ya kan? Ya inilah klik lah ya. Triangle lah. Ya betul. Kalau yang menerbitkan bukan penerbit buku mojo mungkin juga belum tentu serame ini karena belum tentu mau nongkrongin percetakan setiap hari. Sorry Mas. Mas Ari. Tapi buku ini ketika awal-awal keluar ya, awal-awal pre-order Mas ya, ketika animonya besar, itu salah satu distributor yang biasa nyalurin buku ke toko besar yang ada di setiap kota-kota, sebut saja Gramedia. Itu nanya, Mas ini nggak mau masuk? Enggak. No. Langsung dijawab langsung. Korea tidak masuk ke toko buku Gramedia. Gak dengerin musik instrumen. Saya baru tahu loh ini. Ngomong begitu Mas. Oh, kalian di ini ya, ditawarin ya. Iyalah, Gramedia pasti seneng lah. Iya, ya nggak apa-apa ya Gramedia. Kita kerja sama lama kok ya, buku mojo sama Gramedia. Ya, tapi kan zaman udah berubah ya. Ya kita nggak bisa lah mengikuti irama menjadi pemasok buku via Gramedia. Kita cukup bekerja sama dengan para UMKM. Sesama orang kecil bekerja sama dengan orang kecil ya. Rakyat bantu rakyat gitu, Rakyat Mas. bantu rakyat, Korea bantu Korea. Korea sedunia bersatulah. Mumpung bulan Mei. jadi ya mohon maaf ini bukan apa-apa ya pihak Gramedia ya. Ya memang nggak dijual di toko buku Gramedia. Jadi teman-teman kalau mau beli buku ini tetap reseller online ya. Reseller online karena mereka itu juga UMKM butuh didukung gitu ya. Nah, dunia literasi kita itu dibangun tidak oleh penerbit-penerbit besar ya. Tapi juga penerbit-penerbit kecil, tidak oleh penulis-penulis terkenal, tapi juga penulis-penulis yang ya bayangin ya. Ini buat teman-teman ya. Penulis menerbitkan buku ya, menulis tahun. Mungkin laku bukunya 500, itu kan dipakai untuk hidup 2 bulan aja nggak cukup, Bos. Ya kan? Kita juga mesti hargain
supaya dunia kepenulisan ini lebih sehat lah ya. Isu itu sempat jadi aku kemarin pas sempat ke Jerman kan Mas. Satu pameran di Frankfurt. Itu juga jadi satu isu yang menarik ketika misalnya di Jerman itu mereka punya semacam regulasi lah ya. Regulasi untuk membuat harga jual baik itu di toko buku besar dan toko buku kecil itu sama. Sehingga itu regulasinya itu mencoba melindungi selain toko bukan cuma penerbit Mas ya, tapi toko buku kecil yang ada di wilayah-wilayah itu tetap bisa survive dan orang-orang bisa memilih belanja di sana. Sementara kalau di kita kan misal kenapa orang mindsetnya ya langsung ke toko-toko buku besar, entah online entah fisik ya. Itu karena satu mereka ingatnya itu, kemudian kedua yang besar-besar ini bisa ngasih diskon yang besar Mas. Iya. Tapi itu satu hal Adit. Kalau saya jadi pemerintah, hal yang saya dorong adalah alokasi dukungan untuk penulis. Penulis ini kan pihak yang paling rentan bro, seperti yang aku bilang ya. Nulis tahun misalnya, nulis novel setahun. Katakanlah bukunya laku 1.000. Walaupun banyak yang lakunya nggak nyampe 1.000 loh. Kan bisa untuk hidup berapa bulan tuh royaltinya. Nah, jadi menurutku itu uang yang nggak besar sebetulnya. Pemerintah kalau mendukung, katakanlah mendukung penulis yang sedang menulis. Entah dilewatkan manapun ya, kan itu secara manajemen nggak susah itu. Apalagi di dunia yang sudah digital seperti ini ya. Propose lah misalnya lewat komite buku kayak atau badan apa gitu ya. Misalnya Debbie mau nulis buku ya bikin proposal gitu ya. Bikin proposal penulisan. Oke, langsung dikasih lah 5 juta atau 10 juta. Atau 10 juta tapi kasih 5 juta dulu baru 5 juta nanti kalau sudah jadi. Itu bentuk dukungan gitu. Dari pemerintah untuk menghasilkan buku-buku yang cukup bisa dipertanggungjawabkan satu, yang kedua menghargai penulisnya karena sebagai kerja intelektual gitu. Kalau hanya mengandalkan royalti tidak semua. Kan saya pernah diwawancara di beberapa podcast dan media ya. Penulis yang bertahan di Indonesia itu sejahtera itu ya. Itu kan nggak nyampe 5%. Jadi kalau ada 100 penulis di Indonesia yang bisa hidup dari menulis saja gitu, itu nggak nyampe 5%. Nah, ya tentu saya termasuk orang yang punya privilege ya, karena kan saya punya pekerjaan yang lain ya, dan saya menulis relatif nggak ada kendala gitu. Tapi kan ada banyak penulis yang misalnya butuh referensi banyak, mesti harus riset ini riset itu gitu ya. Terus harus meninggalkan pekerjaan gitu. Belum nanti nyodorin ke penerbit sama kalian ditolak gitu. Emang Devi. Emang kan kalian sebulan dapat berapa kiriman kira-kira? 20, 30? Seminggu itu seenggaknya 6-7 naskah. Ya 6-7 naskah, sehari satu lah. Iya, 5-10 lah. Berarti sekitar 30 lah let's say ya. Yang kalian terbitkan cuman 2. Bayangin. Yang 28 nasibnya gimana, Bro? Itu belum tentu, padahal naskah-naskah itu kan belum tentu naskah yang jelek kan? Iya. Ya karena ya kemampuan kita memang hanya UMKM, untuk Mas, ya? menerbitkan 2 sampai maksimal 3 buku lah ya. Gitu. Nah, bayangin tuh. Saya kira bantuan-bantuan saya kayak gitu, saya agak nggak setuju tuh residensi enggak. Yang residensi butuh, tapi untuk hal-hal tertentu ya. Tapi yang dibutuhkan penulis sekarang ini, semoga didengar oleh pemerintah yang sekarang. Yang dibutuhkan penulis sekarang itu daya dukung finansial. Finansial itu bukan untuk ini, supaya ketika mereka riset ada duitnya. Ketika mereka menulis tidak terganggu oleh mau makannya gimana gitu ya. Iya memang 10 juta itu tidak besar, tapi untuk penulis yang sedang mau fokus menulis itu membantu, sangat membantu.
Kan saya juga pernah jadi penulis pemula kan gitu. Jadi atau pakai model beasiswa, gitu. Beasiswa penulisan buku. Ya ada tapi tidak tergarap dengan baik. Gitu. Semoga didengar oleh pemerintah yang sekarang dan pemerintah yang akan datang. Oh, iya. Terakhir, Ada yang mau datang ya? Emang iya. Bukannya sama aja. Aduh, jangan diterusan lo takut aku. Kira-kira ini kan ada isu nih, Pak Pacul mau dicalonkan sebagai gubernur Jawa Tengah. Gitu. Menurut kalian gimana? Gimana Pak Adit? Ini jawabannya punya beragam versi. Iya. Kalau jawaban sebagai kami penerbit ya kami tentu sangat mendukung. Kenapa kami sangat mendukung? Ya bagaimanapun komandan, kupikir Mas ya salah satu alasan kenapa suara PDIP itu masih mayoritas di Jawa Tengah itu pertarungannya komandan. Salah satunya menurutku ya. Bagaimana menjaga barisan-barisan di wilayah Jawa Tengahnya itu komandan dan konsolidasinya kuat kukira. Satu itu. Kemudian kedua ya semoga kalau jadi calon gubernur kan namanya semakin naik, semakin dikenal masyarakat, bukunya juga semakin banyak dibaca sama orang, Mas. Nah, itu jawaban ya, penerbitnya begitu. Jawaban penerbitnya kan gitu ya. Iya. Tapi kan itu bukan soal ekonomi saja, tapi gagasan-gagasannya. Gagasannya Ya. itu. Iya, gagasan-gagasannya. Kayaknya bertarung mati-matian sih di Jawa Tengah. Kalau Bapak Pacul jadi naik ya, kan udah pesan dari Bu Mega tuh. Jawa Tengah tuh miniatur Indonesia, jadi harus jadi dikawal. ketua kelas kayak gitu kan. Kalau itu diterjemahkan Pak Pacul pas naik, Bu Mega nyuruh Pacul naik. Kalau komandan kan selalu ikut arahan. makanya itu. Iya sih. Maksudnya, Mati-matian, maksudnya. kukira Mas ya salah satu yang membuat komandan juga dapat spotlight di pemilu kemarin selain tadi adalah ketika orang lain itu ngomongin kepentingan salah satunya personal, dia ngomongin ideologi partai, Mas. Ketika orang mungkin nih orang menganggap ketika komandan Samina Watona sama perintah ketua umum itu dianggap lucu. Tapi untuk urusan organisasi sekelas partai itu hal yang nggak bisa dibantah, Mas. Kita kan aktivis Iya. semua ya. Kalau aktivis Apa perintah? kayak gitu, kau udah disepakatin di rapat atau dalam keadaan darurat, ketua umum atau sekjen kasih instruksi. Samina Watona. Iya. Kita cuma Nggak bisa ada diskusi dulu, diskusinya nanti. Ini situasi lagi darurat gitu. Kita cuma bisa siap atau siap. Nah, itu aja. Iya. Ya soalnya gimana ya? Bukan apa-apa sih. Saya ini bukan soal artis ya. Iya. Misalnya kayak tadi mau berangkat ke sini baca Raffi Ahmad bro mau jadi wakil gubernur Jawa Tengah kan. Ya gimana ya? Saya sebagai orang Jawa Tengah. Ya. Ya coba kamu yang Jawa Timur deh. Gimana? Tiba-tiba ya cobaan kedua tuh berarti. Setelah kemarin itu cobaan, ini artis lagi kan cobaan kedua. Iya kan yang nasional kalau itu. Iya, kan. Kalau gubernurmu kan lumayan oke lah dan wakilnya ya. Iya, insya Allah lah. Nggak ikhlas ya. Bu Kofifa itu jangan-jangan nanti musuhnya kotak kosong loh. Enggak dong mas. Masa PDI nggak mau bertaruh juga di Jawa Timur? Pak PDI deketin Bu Kofifa juga. Ya, Bisa lawan kotak Garisnya kosong. deket. Tapi Pak Pacul ini juga bisa lawan kotak kosong loh. Misalnya Pak Pacul dengan Gus Yusuf. Iya. Orang udah keder duluan bos. Ya. Iya. Yang mau ngelawan. Ya tergantung konsolidasi politik nanti, Iya, Mas. Iya. Ya kita nggak perlu memikirkan itu terlalu jauh sih. Tapi Iya. kalau saya sebagai orang Rembang ya, kelahiran Rembang, kalau punya gubernur komandan Pacul boleh juga tuh. Soalnya yang apa ya? Ketika partai itu semakin mendorong orang yang hanya punya elektabilitas atau popularitas tapi nggak punya rekam jejak, ya udahlah nggak ada ininya politik Indonesia. Kita ini kan orang lapangan semua, Bos. Iya. Iya kan, petarung-petarung lapangan lah ini kami ini. Kita ya. bertarung di lapangan, toto yang dicalonin. Nah,
Kalau komandan kan kita lihat orangnya aja udah ngerti nih. Iya, Ini orang iya. lapangan ini bos, jangan main-main ini gitu loh. Nah, tapi ya kita lihat aja lah. Iya. Karena kalau Pak Komandan ini kan sudah mengambil jalan kesatria, Ya. ya tergantung tentu saja pilihan Perintah keputusan partai. dari partai, terutama dari Ibu Megawati gitu ya. Oke, bro, ini udah berapa jam nih? Udah hampir 1 jam. Ada pesan-pesan terakhir? Ngeri ya. Apalagi ya? Kalau aku sih pesannya ini kalau sudah sampai nanti dicetak yang ketiga ya teman-teman yang belum beli dulu karena fase cetak itu kan minimal 10 sampai 14 hari ya. 20 hari sebenarnya Mas. Sebetulnya 20 hari ya. Tergantung lebih saya. Daripada kelamaan nunggu ya. Iya. Daripada kelamaan nunggu. Kamu Dep terakhir. Kalau aku buat buku Mentalitas Korea, jangan lupa teman-teman kita bikin merchandise. Jadi nanti tunggu aja. Mungkin video ini tayang, merchandise-nya udah launching, Dirilis. bisa dibeli. Itu aja sih nanti ada Bisa paket dibeli juga. itu ya? Udah bisa dibeli ya. Oh, Iya. tapi belum ditaruh di Belum. medsos ya. Baru tadi, jadi sore tadi apa ya? Yang sayembara kemarin kita juga ada sayembara soalnya Mas. Oh iya, aku Sayembara Korea. lihat ya. Nah, itu Udah modelnya. pakai ini ya. Udah pakai ini desainnya. Oh, Jadi teman-teman yang mau beli buku. dijual berapa tuh harganya? Udah tahu belum? Tunggu aja nanti Mas. Yang penting harganya pasti Korea pokoknya. Jadi Iya. nggak mahal-mahal banget, bisa dibeli juga. Bagus nggak tuh bahannya? Bagus Mas, ini pakai Itu lengan panjang atau pendek? lengan pendek. Oh ini panjangnya bagian dalam Iya. kaosnya ya. Iya. Kalau yang ini nggak bisa Anda beli. Khusus. Khusus itu. Ya gimana nggak khusus bos bikin sendiri. Khusus itu. Khusus ya, khusus. Kita aja nggak punya. Kamu nggak punya ya? Enggak Mas. Aku bikin 10, pokoknya aku kasih yang lagi ada di sini aja nih. Aku paling Kalau pusing. kata Debbie kemarin ukurannya kecil-kecil. Oh ya, Nah. ya aku nggak peduli lah pokoknya. Ya, aku pokoknya pengen punya kaos kayak gini aja. Ini baru aku pakai juga. Iya, nggak takutnya kalau aku pakai nanti ditanya belinya di mana kan repot bos. Disclaimer ya. Ini khusus ya. Masa saya jadi penulis buku jadi penjual kaos kan ngerusak lapak orang kan. Oke, Debbie dan Adit ya, makasih banyak ya. Sama-sama Mas. Telah bekerja sama menerbitkan buku ini dan semoga dalam waktu dekat bisa ada peluncuran karena ini buku yang paling lama belum diluncurkan ini dalam setidaknya sejarah saya menulis buku ya. Ya memang sengaja saya tunda bukan apa-apa ya. Ya masa meluncurkan buku ini nggak ada komandan kan nggak Betul. kurang gereng lah ya. Iya. Oke, sip, begitu aja teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini sudah masuki masa kemarau yang luar biasa. Dan terus pesannya Komandan Pacul yang penting adalah don't worry, be happy. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Makasih Dit. Sama-sama, Makasih Mas. Dewi ya. Sama-sama. Terima kasih Mas Bagas, Mas Ali.